Assalamualaikum teman-teman. Hai, halo, balik lagi di channel YouTube aku, Isma Diana. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas soal-soal UKAI beserta jawaban yang sangat mudah dipahami untuk persiapan UKAI, Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia yang akan datang. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai kardiovaskular beserta jawaban-jawabannya. Tapi sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, ke video yang akan dibuat ini, aku minta tolong kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1. Seorang pria dewasa didiagnosis hipertensi dan DM tipe 2. Obat hipertensi apakah yang dapat direkomendasikan? A. ACI, B. Beta blocker, C. Diuretik, D. Alpha agonis, E. Calcium channel blocker. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, kata kunci di sini adalah pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2. Jadi obat yang paling tepat adalah A ya teman-teman. Karena first line dari hipertensi dengan diabetes mellitus tipe 2 itu gunakan golongan ACI atau ARB. Contoh dari ACI itu sendiri captopril, lisinopril, ramipril, enalapril. Sedangkan golongan ARB valsartan, kandesartan, irbesartan, losartan, dan telmisartan. Sedangkan jika tidak ada first line-nya, kita bisa menggunakan golongan CCB, calcium channel blocker, yaitu contoh obatnya amlodipin, nicardipin, diltiazem, verapamil, dan nifedipin. Oke teman-teman, sudah paham? Kita ke soal berikutnya. Seorang pasien 65 tahun mempunyai tekanan darah 155 per 90 mmHg. Tidak mempunyai riwayat penyakit lain. Berapa target tekanan darah pasien tersebut? Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu A, B, C, dan D, dan E. Oke teman-teman, untuk kata kuncinya di sini adalah usia 65 tahun. Tidak memiliki riwayat penyakit lain. Jawabannya adalah B, teman-teman. Menurut rekomendasi GNC 8, bahwa target tekanan darah jika usia lebih dari 60 tahun kurang dari 150. Tetapi tekanan darah diastolnya itu sama aja teman-teman, yaitu kurang dari 90. Cuma yang membedakan di sini adalah jika lebih dari atau sama dengan 60 tahun, itu tekanan darah sistolnya harus lebih besar dibandingkan dengan tekanan darah sistol yang lain, yaitu sebesar kurang dari 150 per kurang dari 90. Karena si pasien tadi dia tekanan darahnya 65 tahun, artinya dia lebih dari usianya 60 tahun, teman-teman. Oke, kita ke soal nomor 3. Pasien hipertensi selama 10 tahun dan mengkonsumsi HCT. Pada pemeriksaan terakhir, tekanan darah pasien 150 per 90 mmHg dan ditemukan sedikit proteinuria. Sebaiknya pasien diberi obat apa? Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, kata kuncinya di sini adalah sangat mudah sekali, yaitu pasien diagnosis hipertensi, ternyata di urinnya ditemukan kadar protein. Jadi, obat untuk pasien mengalami hipertensi dan proteinuria itu jawabannya adalah B.
ACI. Nah, contoh ACI itu sendiri adalah obatnya yang akhiran real, yaitu lisinopril. Jawabannya adalah B. Nah, teman-teman, hati-hati ya jika kadar protein di dalam urin itu tinggi, karena dapat menyebabkan tanda dan gejala penyakit ginjal. Nah, bagaimana sih cara mengetahuinya bahwa seseorang mengalami penyakit ginjal gitu ya, ada protein di dalam urinnya. Nah, tanda dan gejalanya yaitu kencing, berbusa dan berbuih, pembekakan di tangan kaki, perut dan wajah, sering kencing, sesak nafas, kelelahan, kehilangan selera makan, sakit perut dan muntah, sering kram otot di malam hari. Tapi teman-teman, untuk lebih memastikan bahwa pasien mengalami kadar protein yang tinggi di dalam urin, lebih baik harus cek ke laboratorium terlebih dahulu untuk memastikan diagnosisnya. Oke teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Seorang pasien hipertensi mendapatkan terapi kaptopril. Oke. Setelah beberapa hari, dia ke apotik mengalami batuk. Oke. Yang tidak reda, termasuk DRP, apakah yang dilaporkan? Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, kata kuncinya di sini adalah pasien hipertensi. Kemudian pasien tersebut minum kaptopril, tetapi setelah minum kaptopril ternyata dia mengalami batuk yang tidak kunjung reda. Artinya dia mengalami DRP. Nah, dari DRP yang dialami pasien tersebut, apa sih DRP yang paling tepat untuk pasien yang mengalami batuk akibat mengkonsumsi kaptopril? Tapi sebelum ke jawabannya, DRP itu apa sih? Jadi DRP itu merupakan masalah terkait obat bagian dari asuhan kefarmasian, yaitu pharmaceutical care, yang menggambarkan suatu kejadian di mana profesional kesehatan atau seorang apoteker menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Artinya, penggunaan kaptopril tadi pada pasien ini mengalami batuk-batuk, artinya terjadi efek samping obat yang paling tepat. Walaupun pilihan ganda A, B, D, dan E itu merupakan DRP juga ya teman-teman, tapi pilihan yang tepat itu adalah efek samping karena kaptopril itu betul jika mengkonsumsi kaptopril dapat menyebabkan efek samping batuk. Karena kenapa? Golongan ACI itu sendiri, yaitu kaptopril salah satu contohnya, dapat menyebabkan bradikinin menjadi metabolit aktif dan terjadi penumpukan bradikinin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah efek samping obat. Oke teman-teman, kita ke soal yang terakhir. Pasien wanita berusia 32 tahun, hamil 16 minggu, memiliki tekanan darah 160/90 mmHg. Obat yang dapat diberikan kepada pasien tersebut, kecuali. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, kata kunci di sini adalah pasien hamil, kemudian mengalami tekanan darah. Artinya pasien ini mengalami preeklamsia, yaitu pasien hamil yang mengalami tekanan darah gitu ya. Dia mengalami tekanan darah pada saat hamil. Nah, artinya obat yang dapat diberikan kepada pasien kecuali yang tidak dibolehkan ya, berarti ya teman-teman. Yang tidak diperbolehkan yaitu D ya teman-teman, kandesartan. Nah, pasien hipertensi plus hamil boleh diberikan obat metildopa, labetalol, dan ifidipin. Tetapi ingat, tidak boleh diberikan obat golongan ACI, ARB, dan diuretik. Karena apa? Golongan ACI atau ARB tidak boleh digunakan selama kehamilan karena dapat berpotensi mengalami cacat fetus dan harus dihindari pada perempuan yang diduga akan hamil atau yang merencanakan program hamil. Itu ya teman-teman. Jadi jika ada dari teman-teman yang mengalami pada saat masa kehamilan, kemudian tekanan darahnya tinggi, jadi tidak boleh diberikan obat golongan ACI.
KPI, seperti misal kaptopril gitu ya, enalapril, lisinopril, atau golongan ARB seperti kandasartan, valsartan, itu tidak boleh, atau golongan diuretik seperti hidroklortiazid, dan lain-lain. Baik teman-teman, sekian dulu beberapa contoh soal UKAI tentang kardiovaskular. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengadakan ujian kompetensi apoteker Indonesia. Dan semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa meninggalkan komentar di bawah atau bisa menghubungi aku lewat sosial media Instagram. Yaitu aku akan mencantumkan nama Instagram aku di description box di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya dengan pembahasan soal yang berbeda. Oh ya teman-teman, aku minta tolong banget untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini, dengan memberikan sedikit apresiasi dengan cara like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.